Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Konflik Sosial dalam Komunitas Virtual di Kalangan Remaja. Pada tahun 1989, Timothy Berners-Lee, ahli komputer dari Inggris, menciptakan situs www atau World Wide Web. Dipandang sebagai program yang memungkinkan surga gambaran fisik, film, dan musik dapat ditampilkan di internet. 1. Kesalahpahaman dalam komunitas virtual. Menurut Mayfield, pada tahun 2008 menyebutkan bahwa media sosial dapat mempermudah penggunanya untuk mengirim dan memproduksi pesan melalui jejaring sosial, media daring, dan forum dunia maya. Media sosial pada dasarnya membuka ruang kemudahan bagi seseorang untuk berinteraksi secara tepat tanpa jarak dan waktu. Stockedel dan Brovika pada tahun 2006 menyebut bahwa dengan kemudahan aksesibilitas, kemudahan mengeluarkan pendapat di media sosial tidak hanya disampaikan dalam akun pribadi, melainkan dalam sebuah komunitas virtual seperti grup WhatsApp, grup Facebook, dan sebagainya. Komunitas virtual membantu seseorang untuk mengeluarkan aspirasinya, baik dalam menilai, menanggapi, ataupun mengkritik informasi yang diberikan anggota lainnya. Jika dalam ruang nyata seorang enggan mengeluarkan pendapatnya karena diperhatikan langsung oleh orang lain di sekitarnya, atau singkatnya punya beban mental, sedangkan melalui komunitas virtual seorang lebih leluasa untuk memberikan pendapatnya karena tidak terlihat langsung oleh anggota lainnya. Keleluasaan mengeluarkan pendapat dalam komunitas virtual terkadang berimplikasi menimbulkan kesalahpahaman antara anggota yang berujung pada ujaran kebencian atau peperangan teks dalam ruang virtual, menurut Reed pada tahun 2013. Peperangan di media sosial tidak membutuhkan tempat, tidak mengenal waktu, dan bahkan tidak mengenal dengan baik siapa pihak yang saling berperang. Peneliti mengidentifikasi ada beberapa hal yang menimbulkan kesalahpahaman dalam komunitas virtual. Pertama, perbedaan dalam interpretasi teks. Kesalahpahaman biasanya muncul akibat perbedaan interpretasi yang dikirim oleh salah seorang anggota komunitas virtual. Perbedaan dalam menginterpretasi pesan terkadang menimbulkan perdebatan antara keduanya, sehingga seringkali berujung pada konflik sosial. Menurut Soekanto pada tahun 1992 menyebut, konflik antar individu yang disebabkan oleh perbedaan pandangan dengan istilah pertentangan pribadi. Di samping itu, terkadang komunikasi menggunakan teks yang berlangsung dalam komunitas virtual tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kedua, kesalahan penggunaan simbol. Komunikasi dalam komunitas virtual mempunyai kelemahan tersendiri, seperti tidak bisa melihat raut wajah lawan. Inovasi media sosial adalah menyediakan aplikasi simbol atau emot yang mewakili ekspresi wajah dan perilaku seseorang dalam ruang nyata. Sensitivitas dalam komunitas virtual. Keterbukaan akses pada komunitas virtual mengakibatkan setiap anggotanya berkirim pesan dan melakukan interaksi secara bebas. Di samping itu, setiap anggota bebas menginterpretasikan dirinya dalam komunitas virtual sesuai keinginannya. Kebebasan ini yang terkadang membuat beberapa anggota merasa sensitif terhadap postingan atau interaksi dari anggota lain. Ada beberapa konflik dalam komunitas virtual yang disebabkan oleh kesensitivitasan para anggota. Pertama, sensitivitas linguistik. Yang dimaksud dengan sensitivitas linguistik adalah peneliti adalah kemampuan seorang yang merespon negatif penggunaan bahasa anggota lainnya
dalam komunitas virtual. Keragaman suku budaya, agama, dan pendidikan yang menyusun sebuah komunitas virtual mengakibatkan terbentuknya heterogenitas terhadap sikap dan perilaku anggotanya. Penggunaan bahasa daerah oleh sekelompok anggota dalam komunitas virtual mengakibatkan kesensitivitas anggota lain yang tidak sesuku ataupun sebudaya. Kedua, sensitivitas timing. Sensitivitas timing yang dimaksud peneliti adalah kemampuan seseorang untuk merespon negatif waktu aktivitas dalam komunitas virtual. Ketidakjelasan aturan baku dalam komunitas virtual mengakibatkan setiap anggota bebas mengirim informasi atau melakukan interaksi kapan saja dalam komunitas virtual. Ketidakterkaitan waktu untuk melakukan aktivitas dalam komunitas virtual ini mengakibatkan kesensitivitas anggota lainnya. Beberapa anggota terkadang melakukan interaksi dalam komunitas virtual hingga larut malam, sehingga mengganggu waktu istirahat anggota lainnya. Ketiga, sensitivitas community function. Sensitivitas community function yang dimaksud peneliti adalah kemampuan seseorang untuk merespon negativitas yang bertentangan dengan fungsi komunitas virtual. Interaksi dalam komunitas virtual idealnya dilakukan untuk kepentingan komunitas. Namun, beberapa anggota melakukan interaksi yang bersifat pribadi yang idealnya dilakukan di ruang pribadi, personal space. Perilaku ini sering ditanggapi dengan teguran-teguran yang ada pada akhirnya menimbulkan kesalahpahaman dan terjadi konflik di antara keduanya. Pelaku chat pribadi merasa bahwa dirinya sedang berinteraksi dengan sesama anggota komunitas juga, tapi tidak dapat menyadari bahwa interaksinya memuat. Kemudian, cyberbullying. Komunitas virtual tidak hanya dijadikan sebagai sarana berkirim informasi, tapi juga sebagai sarana menghibur diri dan bercanda bersama anggota lainnya. Candaan di dalam komunitas virtual biasanya dilampiaskan dalam bentuk tindakan ejekan atau menyebar gambar-gambar yang mempermalukan anggota lainnya, sehingga pada akhirnya menimbulkan perilaku saling bully atau mengejek satu sama lain. Perilaku saling mengejek di ruang virtual disebut dengan cyberbullying. Menurut Hertz pada tahun 2008, cyberbullying adalah bentuk penindasan atau kekerasan dengan bentuk mengejek, mengatakan kebohongan, melontarkan kata-kata kasar, menyebarkan rumor maupun melakukan ancaman atau komentar agresif yang dilakukan melalui media-media seperti email, chat room, pesan instan, website termasuk blog, ataupun pesan singkat. Di samping itu, secara umum media sosial merupakan tempat yang paling sering digunakan untuk menyebarkan virus bullying. Hal ini mengacu pada hasil penelitian Whittaker dan Robin M. Kowalski pada tahun 2015. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa salah satu penyebab konflik dalam komunitas virtual adalah perilaku bullying. Interaksi yang berawal dari sebuah candaan berlanjut menjadi interaksi saling mengejek antar anggota, sehingga pada akhirnya salah seorang anggota merasa tersudutkan dan berujung saling menghujat satu sama lain. Keagresifan melakukan bullying dalam komunitas virtual mengakibatkan pola interaksi yang awalnya candaan menjadi saling ujar kebencian. Postingan isu SARA dalam komunitas virtual. Isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan, sangat akrab di media sosial, sehingga terkadang isu-isu tersebut menjadi bahan perbincangan dalam komunitas virtual. Beberapa informasi dalam penelitian ini menyebutkan bahwa postingan tentang isu-isu SARA juga bisa menimbulkan konflik dalam komunitas virtual. Salah satu informasi mengemukakan, menurut saya penyebab konflik di grup WhatsApp adalah perbedaan pendapat terhadap postingan yang mengandung sara, seperti video GIF Habib Rizik yang sempat berkontroversial.
saat wawancara dengan seseorang yang berinisial E. Kutipan di atas menunjukkan bahwa postingan isu-isu sara seperti video GIF Habib Rizik menjadi isu-isu hangat yang diperbincangkan. Postingan video GIF tersebut menimbulkan perbedaan dengan pandangan anggota lain dalam komunitas virtual tersebut.